Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bagian uraian uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari uji kompetensi 1 bagian B. Nomor 1, di dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Bagaimana interaksi yang terjadi antara cacing tanah dengan tanah? Jelaskan. Jadi interaksi antara cacing tanah dengan tanah itu menunjukkan saling ketergantungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, gimana sih ketergantungannya? Jadi untuk cacing tanah itu kan membutuhkan tanah sebagai tempat hidupnya. Bagi tanah, dengan adanya cacing dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah karena sisa metabolisme dari cacing itu mengandung unsur hara. Selain itu, cacing juga bisa membantu penggemburan tanah. Dari mana caranya? Jadi cacing itu akan membuat lubang-lubang ke dalam tanah sehingga oksigen dapat masuk ke dalam tanah. Kita lanjutkan ke nomor 2, perhatikan gambar berikut. Interaksi antara makhluk hidup apakah yang ditunjukkan oleh gambar 1 dan 2? Bagaimana pola interaksi yang terjadi antara makhluk hidup 1 dan 2? Jelaskan. Jadi gambar 1 ini menunjukkan interaksi antara tanaman anggrek dengan inangnya yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Kalau komensalisme berarti satu untung yang satu biasa saja, tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Nah, di sini anggreknya diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup atau habitat, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Kenapa? Dia nggak dapat rugi, soalnya si anggrek ini bisa fotosintesis sendiri. Secara otomatis tidak perlu mengambil nutrisi yang ada pada inangnya, jadi inangnya tidak rugi ataupun tidak diuntungkan. Gambar yang kedua di sini menunjukkan interaksi antara ikan badut dan anemon laut yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Anemon laut diuntungkan karena ikan badut itu akan memakan parasit berbahaya yang ada di tubuhnya si anemonia. Ikan badutnya juga diuntungkan nih. Kenapa? Karena mendapatkan perlindungan oleh anemon laut dari predator. Contohnya predatornya seperti predator ikan kupu-kupu. Jadi ada ya ikan kupu-kupu. Nomor 3, mengapa interaksi antara sapi dan ayam yang hidup di habitat yang sama bersifat netral? Jadi untuk interaksi antara sapi dan ayam ini disebut dengan netral. Netral itu apa sih? Netral itu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi meskipun tinggal di habitat yang sama. Nah, di antara kedua jenis makhluk hidup tersebut tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Sapi dan ayam itu kebutuhannya mereka berdua berbeda. Contohnya nih dari jenis makanan kan berbeda sehingga tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nomor 4, pada awalnya tupai merah hanya hidup di Inggris. Tupai merah merupakan hewan asli yang terdapat di Kepulauan Inggris. Namun pada tahun 1876, tupai merah mengalami kepunahan akibat tupai abu-abu Amerika dibawa masuk ke Inggris. Tidak lama kemudian tupai merah menghilang dari Kepulauan Inggris. Saat ini tupai merah hanya dapat ditemukan di pulau-pulau yang tidak terdapat tupai abu-abu Amerika di dalamnya. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Jadi dua atau lebih organisme yang berbeda spesies akan berkompetisi jika organisme-organisme tersebut berada di habitat dan juga relung yang sama. Umumnya organisme ini berkompetisi dalam memperebutkan sumber daya. Nah, untuk tupai merah dan juga tupai abu-abu itu adalah dua organisme yang memiliki jenis makanan yang sama, yaitu biji-bijian. Tupai merah bisa punah pada habitat yang di dalamnya diintroduksi oleh tupai abu-abu. Karena apa? Kemungkinan besar tupai abu-abu itu memiliki potensial reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tupai merah. Akibatnya apa? Tupai merah di sini akan kalah bersaing dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas dan akibatnya akan mengalami kepunahan. Hal ini dibuktikan pada habitat-habitat yang tidak terdapat tupai abu-abu, tupai merahnya tetap bisa mempertahankan populasinya. Lanjutkan nomor 5, dalam ekosistem hutan terdapat sekelompok harimau dan sekelompok macan tutul. Sekelompok harimau dan sekelompok macan tutul tersebut mengendap-endap di dekat sekelompok kijang. Interaksi yang terjadi antara sekelompok harimau dan sekelompok macan tutul tersebut disebut dengan kompetisi. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Betul ya, jadi untuk kompetisi adalah interaksi antara organisme yang saling bersaing untuk mempertahankan hidup.
Misalnya, contohnya di sini adalah bersaing dalam mendapatkan makanan. Kompetisi itu dibagi jadi dua jenisnya, ada intraspesifik dan juga ada interspesifik. Kalau yang intraspesifik itu terjadi di antara individu-individu yang masih dalam satu spesies. Kalau yang intraspesifik terjadi persaingan antara individu yang berbeda spesies. Contohnya nih ada pada soal sekelompok harimau dan sekelompok macan tutul yang saling bersaing untuk memperoleh makanan yang sama, yaitu kijang. Jadi pernyataan pada soal di sini adalah benar. Kita lanjutkan ke uji kompetensi 2 bagian B. Nomor 1, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Menurut Sita, rantai makanan tersebut disebut dengan rantai makanan detritus. Menurut Dewi, rantai makanan tersebut disebut dengan rantai makanan perumput. Pernyataan siapa yang benar? Jelaskan jawaban Anda. Jadi rantai makanan pada soal ini adalah rantai makanan detritus. Kenapa? Karena rantai makanan detritus itu rantai makanan yang dimulai dari detritus. Detritus itu apa sih? Detritus itu partikel-partikel organik hasil penguraian berbagai organisme mati dan sisa organisme. Misalnya contohnya pada soal adalah hancuran daun. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah pernyataannya si Sita. Kalau yang rantai makanan perumput yang dimaksud dengan Dewi, itu rantai makanan yang dimulai dari produsen. Contohnya dimulai dari tumbuhan. Nomor 2, dalam ekosistem sawah terjadi rantai makanan seperti berikut. Ada tanaman jagung, belalang daun, dan katak, dan juga ular. Nah, berdasarkan rantai makanan tersebut, gambarlah piramida jumlah beserta penjelasannya. Jadi untuk piramida jumlah itu menunjukkan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan tingkat trofiknya. Piramida jumlah ini biasanya berbentuk menyempit ke atas, tetapi dapat terjadi piramida terbalik, yaitu prinsip piramida lebih kecil daripada tingkat atasnya. Berdasarkan rantai makanan pada soal, kemungkinan piramidanya bentuknya akan seperti ini. Nah, kita lihat ya gambarnya di sini. Loh, kenapa gini? Kenapa belalang daunnya jauh udah lebih besar dibandingkan dengan tanaman jagung? Karena biasanya dalam satu tanaman jagung itu bisa terdapat beberapa ekor belalang daun. Jadi secara otomatis si belalang daunnya akan lebih banyak dibandingkan dengan tanaman jagung. Sedangkan jumlah katak dan ular itu dia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah produsen atau tanaman jagungnya. Makanya bentuknya akan seperti ini. Jadi yang paling banyak di sini belalang, kemudian jagung, katak, baru yang terakhir adalah ular. Nomor 3, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, jawablah pertanyaan-pernyataan berikut. A. Organisme apa yang berperan sebagai konsumen puncak? Untuk konsumen puncak itu kan konsumen yang terakhir pada rantai makanan. Nah, konsumen ini adalah burung elang. Jadi burung elang ini tingkat trofik terakhir atau konsumen puncak. Kemudian yang B, organisme apa yang dapat menduduki tingkat trofik 4? Organisme yang menduduki tingkat trofik 4 itu disebut dengan organisme konsumen tersier. Nah, dalam jaring-jaring makan yang ada di soal, organisme tersebut adalah burung elang dan juga ular. Yang C, ada berapa rantai makanan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan tersebut? Sebutkan. Nah, di sini Mimin menyebutkan 5 ya. Yang pertama dimulai dari pohon dimakan tupai dimakan burung elang. Lalu ada pohon dimakan ulat dimakan burung kutilang, kemudian dimakan oleh burung elang. Ketiga, rumput dimakan jangkrik dimakan burung ketilang, kemudian burung ketilang dimakan oleh burung elang. Yang keempat, ada rumput dimakan jangkrik dimakan kadal dimakan ular dimakan burung elang. Dan yang terakhir, ada rumput dimakan kelinci dimakan rubah dimakan ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang. Jadi ada 5 ini jawabannya. Nomor 4, perhatikan skema siklus karbon berikut. Berdasarkan skema siklus karbon tersebut, jawablah pertanyaan pernyataan berikut. Apakah nama proses X, Y, dan Z? Jadi untuk proses X di sini adalah proses fotosintesis. Proses Y adalah respirasi. Proses Z adalah penguraian atau disebut dengan dekomposisi. Yang B, gas apa yang dihasilkan dari proses X? Proses X di sini kan tadi fotosintesis, berarti dia menghasilkan gas oksigen.
Yang C, organisme apa yang berperan dalam proses Z? Untuk proses Z di sini malah disebut dengan dekomposisi kan tadi. Nah, dekomposisi itu proses penguraian organisme yang telah mati. Yang berperan adalah detritivor, siapa? Yaitu jamur dan juga bakteri. Nomor 5, nitrifikasi adalah proses kimiawi yang berlangsung di dalam tanah dengan bantuan mikroba. Bagaimanakah proses tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Untuk nitrifikasi itu kan proses oksidasi amonia menjadi nitrat, kemudian melalui tahapan proses nitritasi dan nitratasi. Dengan bantuan siapa mikrobanya? Misalnya nih ada nitrosomonas, kemudian nitrosococcus, nitrobakter, atau juga bisa pakai baktoderma. Nah, proses nitrifikasi yang digambarkan itu seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi yang awalnya amonia ditambah dengan oksigen dengan bantuannya bakteri akan berubah menjadi NHNO2, kemudian ada asam nitrat juga hasilnya. Sama yang kedua juga HNO2 atau asam nitrit tambah oksigen, nanti dia akan menghasilkan asam nitrat dan juga energi. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.